Terima kasih pemirsa TV Tabalong yang budiman, kembali lagi dalam acara Majelis Fikih, wadahnya belajar hukum agama. Kali ini kita akan melanjutkan perbincangan dan pembahasan kita kepada Ustadz Nasrullah. Dalam keadaan darurat seperti kebakaran itu, Ustadz, apakah boleh kita mengambil Al-Quran padahal diri kita ini sedang berhadas atau dalam keadaan haid, itu bagaimana, Ustadz? Ya, jadi seandainya dalam keadaan darurat seperti kebakaran tadi, meskipun tidak berwudu atau sedang janabat atau sedang haid, bahkan wajib kita mengambil Al-Quran tadi. Wajib, bukan sunat lagi, wajib. Daripada kalau kita sempat berwudu atau mandi, habis Quran hangitnya lah. Wajib kita mengambil Quran tadi karena darurat, meskipun tidak berwudu atau sedang berhadas besar. Itu apakah kita mendapatkan dosa atau bagaimana, Ustaz? Tidak, bahkan kalau kita mengambil tadi berpahala. Karena tadi wajib, kata-kata wajib itu bila kita tinggalkan berdosa, baru kita berwudu pas angin berdosa kita. Nah, jadi ketika itu ambil Qurannya, selamatkan Quran biar kita kada wudu, bahkan kita berpahala. Baik. Kalau untuk penjelasan Ustaz sebelumnya tadi kan bercerai dalam keadaan sedang berhadas itu diharamkan ya, Ustaz ya. Kalau untuk ya ditalak. Kalau untuk menikah sendiri, Ustadz, apakah boleh nih dalam keadaan tidak suci atau sedang dalam berhadas atau dalam haid, itu bagaimana, Ustadz? Ya. Nah, jadi tadi artinya haram talak apabila sedang haid, tadi khusus untuk haid. Nah, adapun nikah ini tidak disyaratkan orang nikah itu harus suci. Nah, jadi orang nikah biarpun kada berwudu, iyalah, ada jadi masalah karena itu tidak menjadi syarat sah nikah. Tapi alangkah bagusnya, yalah, jangan sampai junub nikah, jangan, yalah. Nah, tapi kalau seorang perempuan sedang haid nikah, tidak jadi masalah, sah nikahnya. Karena tadi suci dari hadas kecil, hadas besar itu tidak menjadi syarat sah orang nikah. Jadi nikahnya tetap sah asal tertunaikan rukun dan syarat nikah. Jadi kalau dalam keadaan sedang haid tidak jadi masalah untuk menikah itu sendiri, Ustaz? Tidak jadi masalah. Baik. Kalau untuk berdiam tadi kan penjelasan Ustaz sebelumnya orang yang sedang berhaid atau berjunub masuk atau memiliki keperluan ke dalam masjid itu tidak diperbolehkan ya Ustaz, karena bisa mengotori masjid itu sendiri, di lingkungan itu sendiri ya Ustaz. Kalau untuk berdiam diri di dalam masjid ketika sedang berhadas atau haid, padahal kan kita niatnya seperti biasanya menghadiri acara keagamaan di dalam masjid, itu bagaimana, Ustaz? Ya, dibedakan antara hadas kecil dengan hadas besar. Kalau hadas kecil seperti tidak berwudu, tidak mengapa kita di masjid. Tapi ini hadas kecil, kada berwudu. Nah, jadi ada pengajian di masjid, orangnya kada berwudu, ada jadi masalah. Nah, tapi bagusnya berwudu, Bang, iyalah. Nah, supaya menuntut ilmunya dengan dalam keadaan suci. Tapi sah dan tidak haram kalau itu berhadas kecil, tidak berwudu tadi. Tapi kalau berhadas besar tetap haram di masjid meskipun menghadiri acara majelis taklim atau keagamaan yang lainnya. Kalaupun kita nak mendengar ceramah di luar masjid saja, di luar pagar, nah itu pun kedengaran saja, ada mic-nya. Nah, di luar masjid saja. Lagi orang yang berhadas besar, hadas kecil tidak masalah dalam masjid. Jadi kalau untuk mendengarkan ceramah-ceramah seperti itu harus di luar pagar ya Ustaz, tidak boleh di teras atau halaman itu? Tidak boleh bagi orang yang berhadas besar tadi. Itu lingkungan masjid juga ya Ustaz? Iya. Apakah mendapat dosa seperti itu Ustaz? Berdosa, nah, karena haram. Jadi bila haram itu dikerjakannya berdosa, ditinggalkan berpahala. Masjid itu termasuk kepada masjid, yaitu pagar masjid. Nah, pagar masjid. Sama di mana ada pagar masjid, di situ termasuk daripada lingkungan masjid. Ya. Kalau niatnya sendiri untuk mendengarkan ceramah itu, Ustaz, bagaimana? Ya, niatnya berpahala itu cuman banyak dosanya daripada pahalanya. Karena dalam keadaan sedang berhadas. Sedang berhadas. Jadi kalau mau mendengar juga di luar, nah di luar masjid, mendengar aja. Asal jangan di dalam masjid atau dalam pagarnya, karena termasuk masjid juga. Baik Ustaz, jika ada nih Ustaz seorang mu'alaf hadas sebelum dirinya masuk Islam itu bagaimana Ustaz? Apakah ada cara untuk mensucikannya? Apakah bagaimana Ustaz? Ya,
bagi orang yang baru masuk Islam, apabila ia diyakini pernah berhadas, seperti pernah junub atau pernah haid, maka ketika masuk Islam disuruhlah ia untuk mandi wajib. Apabila ada kemungkinan pernah berhadas besar, apalagi perempuan, ia pernah haid. Nah, ketika masuk Islam disuruhlah ia untuk mandi wajib tadi, untuk menghilangkan daripada hadas besarnya. Tapi kalau ia tidak tahu caranya, dimaafkan untuk ia yang tidak tahu. Tapi kita yang tahu wajib untuk melajarinya. Karena orang yang kada tahu itu dimaafkan bagi dua orang. Pertama, orang yang baru masuk Islam, lalu ia tidak mengerti tentang hukum Islam, salah gawi atau bagaimana, nah ini dimaafkan. Satu. Yang kedua, bagi orang yang jauh dari ulama, tinggal di pedalaman, lahir pun di pedalaman, di situ tidak ada ulama, ia berkata tidak tahu, dimaafkan. Nah, itu jadi yang dimaafkan cuma dua, selain dari yang dua ini tidak dimaafkan. Kalau untuk keadaan perempuan yang terkena wiladah, apakah itu termasuk hadas besar, Ustadz? Ya, jadi sebenarnya hadas besar itu ada yang karena junub tadi, berhubungan dua laki bini, atau karena keluar mani, baik pada waktu jaga atau pada waktu guring, tak mimpi lalu keluar mani, itu junub juga atau hadas besar. Kemudian perempuan yang haid, nah yaitu darah yang keluar dari perempuan yang sehat sampai lebih umurnya daripada 9 tahun, itu haid. Kemudian perempuan yang nifas itu darah yang mengiringi ketika orang beranak, itu ngarannya nifas, hadas besar juga. Dan wiladah itu orang beranak. Nah, jadi arti wiladah itu beranak. Nah, tapi biasanya orang wiladah itu beranak itu diiringi dengan nifas tadi. Memang ada tapi jarang orang yang beranak tapi tidak mengeluarkan darah, seperti halnya Sayyidatuna Fatimahuz Zahra, putri Rasulullah SAW. Beliau beranak tidak mengeluarkan darah nifas. Nah, jadi ini hadas besarkah? Iya, hadas besar. Jadi meskipun tidak keluar darah nifas, tadi beranak saja keluar anak, nah itu dinamakan wiladah, ia pun berhadas besar. Karena hakikatnya anak itu adalah air mani yang tertunda keluar, jadilah anak. Jadi ia juga termasuk hadas besar. Iya, baik Ustadz. Kalau untuk mandi wajib sendiri Ustadz, bagaimana nih hukumnya untuk orang yang memperlambat mandi wajib sendiri Ustadz? Padahal sudah selesai tapi dia malas atau bagaimana Ustadz? Iya, bagi orang yang memperlambat mandi wajib sebenarnya hukumnya makruh. Bahkan dalam suatu hadis diceritakan bahwasanya orang yang berhadas itu, misalnya nih junub, misalnya nih maksudnya orang nang berhubungan dua laki bini, tengah malam hendak mandi dingin, nah ditunda sampai pagi, makruh. Nah, makruh. Bagaimana supaya jangan makruh? Berwudu. Jadi berwudu menghilangkan kemakruhan daripada mandi wajib tadi. Nah, jadi apabila beralasan karena dingin ditunda saja sampai pagi, boleh tadi, tapi sunat untuk berwudu. Kalau tidak berwudu, ia tidur dalam keadaan junub, maka dalam satu riwayat diceritakan malaikat rahmat tidak masuk ke rumahnya. Nah, jadi alangkah bagusnya berwudu. Bagaimana cara wudunya? Seperti biasa, cuma niatnya saja yang beda dikit. Nawaitul wudu'a sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku berwudu sunat karena Allah Ta'ala. Ya tidak mengangkatkan hadas, tapi karena kesunatan tadi hendak guring, karena isok aja jarnya mandi. Nah, jadi tadi kalau tidak berwudu, orangnya berhadas, malaikat rahmat tidak masuk ke rumahnya. Itu. Jadi untuk menunda memperlambat mandi wajib sebenarnya makruh ya Ustaz ya. Apakah mendapat dosa Ustaz seperti itu? Makruh tidak berdosa. Nah, jadi makruh itu tidak sampai, tapi makruh itu kata-katanya makruh itu dibenci. Allah dan Rasul tidak suka, tapi tidak sampai berdosa, itu maksud makruh.
Jadi sunatnya mandi atau berwudu itu. Baik Ustadz, kita akan mendengarkan penjelasan serta kesimpulan dari Ustadz Nasrullah tentang tema berhadas kita pada hari ini. Silakan Ustadz, apa sih kesimpulan serta intisari dari penjelasan pada tema kita pada hari ini? Ya, hadas itu yang ada pada diri kita dan ia terbagi kepada dua, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil itu orang yang tidak berwudu, itu saja. Bila orang tuh wudunya batal, ngarannya hadas kecil. Nah, kemudian hadas besar yaitu orang yang keluar mani, baik dalam mimpi atau pada waktu jaga, hadas besar. Kemudian termasuk juga hadas besar orang hubungan dua laki bini. Nah, kemudian hadas besar orang yang haid, orang yang nifas dan wiladah tadi. Nah, kemudian adapun yang haram bagi orang yang berhadas, nah hadas kecil, hadas besar, nah keseluruh apa yang bersamaan. Pertama tadi sholat, nah disamakan dengan sholat yaitu sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumat dan sholat jenazah. Kemudian haram juga bagi orang yang orang tawaf, nah, baik tawaf sunat atau tawaf wajib, haram. Kemudian lagi menyentuh Quran, nih menyentuh seperti ini lembarannya atau kulitnya, atau bahkan menyentuh nih rehalnya atau dadampar kalau bahasa orang Banjar, haram. Nah, dan haram juga membawa Al-Quran. Maksud membawa tadi Al-Quran dibuat dalam tas, nah dibawa, haram bagi orang yang baik hadas kecil ataupun hadas besar, kecuali dicampur dengan benda lain di situ. Nah, jadi niatkannya untuk membawa benda lain tadi boleh. Kalau niatnya membawa Al-Quran, haram bagi orang yang berhadas. Itu bersamaan antara hadas kecil dan hadas besar. Kemudian khusus untuk hadas besar yaitu orang yang junub dan haid, ditambah lagi yaitu berhenti di dalam masjid. Digolongkan berhenti disamakan dengan berhenti yaitu mondar mandir, bolak balik, masuk dari pintu situ, keluar dari pintu situ lagi, ini haram. Nah itu. Kemudian membaca Al-Quran dengan niatan membaca, dasar membaca Quran niatan sidin, nah ini haram. Nah tetapi kalau niatnya untuk zikir atau untuk kesembuhan tadi membaca ayat tadi, atau untuk sebagai dinding daripada syaitan, atau untuk mengambil berkah, boleh. Kemudian pernah ada ditanyakan, apakah berpahala bagi orang yang membaca Al-Quran sedangkan ia berhadas besar, kada ingat lagi. Nah, haid baca Quran ada ingat lagi, atau orang nang junub baca Quran kada ingat lagi, apakah berpahala? Nah, ibadahnya tidak berpahala, yang berpahala cuman niatnya saja. Sekali lagi, orang yang berhadas besar yang ia haram membaca Al-Quran tapi ia membaca karena terlupa, pekerjaan membacanya tidak berpahala, yang berpahala cuman niatnya saja. Nah, itu. Kemudian khusus untuk orang haid tadi apa? Ada tambahan lagi yang haram. Pertama, puasa. Haram bagi orang haid. Siang hari misalnya dikit lagi sampai nih puasa, sakanya datang haid, aja kukulir babuka, haram, iyalah. Sudah haram, bahkan puasanya pun batal. Ini satu, haram puasa bagi orang yang haid. Kemudian yang kedua, tambahan nih khusus untuk orang yang haid, melewati masjid. Nah, jika ia takut mengotorinya, dari lalu jalan situ biasanya batitikan nih, nah haram. Tapi apabila tidak takut mengotorinya karena sudah ada pengaman, boleh, tapi jangan berhenti atau bolak-balik atau babulik ke situ pulang. Nah, jadi nak berjalan juga ada yang diambil di masjid, ambil capati, masuk dari pintu satu, keluar dari pintu yang lain. Nah, itu. Kemudian
Ketiga, khusus untuk yang haid tadi tambahannya yaitu talak. Nah, talak haram bagi perempuan yang sedang haid. Nah, yang haram siapa? Suaminya, karena ia menyengsarakan istrinya. Karena dengan mentalak istri yang sedang haid, ia memperpanjang masa iddahnya, balawas masa tunggunya. Lawasnya hanya maka kawin kalain lagi. Lawas hanya maka apa? Hanya maka bebasnya lah. Nah, kecuali perempuan itu yang meminta sendiri talaknya, minta cerai, mengajukan ke pengadilan si istrinya nih, sedangkan ia sedang haid. Nah, si suami nih pas talak nih, jatuh talak si istri tadi sedangkan ia sedang haid, tidak haram karena atas permintaan istrinya sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu bersedap-sedap atau bersentuh-sentuhan antara pusat dan lutut. Nah, ini kan daerah terlarang bagi orang yang perempuannya sedang haid, dilarang tentang bersentuh-sentuhan tadi. Cuman kesimpulan dari para ulama, mereka mengatakan bahwasanya yang haram itu, yang sepakat para ulama adalah berhubungan dua laki bini ketika haid tadi, dan bersentuh-sentuhan antara pusat dan lutut. Nih, sini tadi dengan syahwat. Itu sepakat para ulama tentang keharamannya. Bahkan ada hadis tadi mengatakan bahwasanya orang yang menggauli istrinya yang sedang haid tidak diakui Nabi umat. Nah, kemudian ada lagi yang sepakat para ulama tentang kebolehannya, yaitu memandang dengan tanpa syahwat. Lihat bini Sidin 2, meskipun sedang haid tapi kan ada syahwat, boleh, sepakat para ulama. Nah, yang tidak sepakat para ulama yang beda-beda pendapat yaitu tentang bersentuh-sentuhan dengan tanpa syahwat dan memandang dengan syahwat. Ini yang berbeda para ulama. Nah, mungkin itu kesimpulan daripada materi kita hari ini. Tapi terakhir ada sebuah hadis yang ulun tulis. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, niscaya dipahamkannya pada masalah ilmu agama. Jadi kita kalau kebetulan kita diberi kepahaman tentang ilmu agama, berarti insya Allah kita dijadikan Allah Ta'ala menjadi orang yang baik. Ayo kita menuntut ilmu dengan harapan kita paham tentang ilmu agama dan kita tercatat orang yang baik dan diselamatkan dunia wal akhirat. Amin. Mungkin itu. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Nah, itu tadi kesimpulan serta intisari pada tema kita pada hari ini tentang berhadas. Jangan lupa saksikan Majelis Fikih Wadahnya Belajar Hukum Agama setiap Jumat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ternyata kita sudah berada di penghujung acara nih pemirsa. Kita akan kembali pada minggu depan dengan tema yang berbeda. Bersama saya, Saidatul Rahmah, serta kru yang bertugas pamit undur diri. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.